Selamat pagi, Assalamualaikum guys. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di pembahasan kali ini saya mau curhat sedikit, bukan curhat sih sebenarnya, sharing ya. Jadi seberapa introvertnya kamu guys? Kalau saya, titik terparah keintrovertannya saya itu adalah pada saat tadi malam guys ya. Jadi tadi malam itu kan saya keluar keluarnya itu ceritanya bawa sampah itu saya simpan di kantong-kantong kan. Cuman itu kantongnya kayak kantongnya semacam kantong apa ya, bukan kayak kantong-kantong, jadi dia kayak kantongan, kayak kardus begitu. Terus bukan kardus, kayak kantong tapi kayak dari karton, atau karton ya, seperti itu. Terus saya simpan lah sampah-sampah di situ, sebenarnya sampah-sampah plastik ya, seperti itu, kayak botol-botol seperti itu kan. Nah, terus pada saat itu saya keluar, ternyata saya lupa. Kebetulan bisa muat di bagasi saya. Pada saat keluar saya lupa buang, sehingga buang kan. Nah, pulangnya setelah saya keluar karena ada kegiatan sama teman, ada yang diurus, pulangnya saya lewat lah. Sebelum masuk lorong, ada di situ guys pembuangan sampah kan. Saya turun dari motor, eh, ambil ambil sampah tadi di bagasi. Kebetulan sampahnya bukan sampah yang kotor guys ya, cuma sampah plastik. Dan saya simpannya di kertas karton, di kantong-kantongan yang karton tadi. Sudah saya turun, motor parkir, terus simpanlah plastik-plastik tadi di tempatnya sampah tadi kan guys ya. Tapi memang di situ posisinya tempat pembuangan sampah. Jadi saya simpan. Ternyata ini kan pas depan lorong tempat tinggal saya guys. Jadi ternyata dari dalam lorong ada yang teriak. Dia panggil, oi, oi, kayak gitu. Tapi saya bingung, pikiran saya itu kan pada saat itu pikiran saya, mungkin bukan saya atau orang ini, saya tidak paham dia kenapa seperti itu. Yang jelasnya saya tidak merasa bahwa saya yang diteriaki guys. Ya sudah, tapi pada saat itu setelah saya buang, saya susun, tapi bukan buang begitu saja guys ya, tumpah begitu saja, tidak. Saya ambil satu-satu, simpan, susun di situ kan, susun rapi itu plastik-plastik tadi. Dan setelah itu guys, ternyata yang teriaki saya tadi makin mendekat dan saya disenter pakai senter yang sorotannya itu agak jauh. Tapi saya masih belum ngeh kalau itu saya yang dimaksud guys. Ya sudah, saya naik motor sambil saya berpikir, ini siapa ya yang diteriaki. Tapi saya tidak berpikir negatif, saya masuk dalam lorong. Ternyata pada saat itu memang ternyata saya, posisi bapak itu matanya mengarah ke saya. Jadi saya bawa pelan motor saya berhenti. Ditanyalah saya, katanya mau kemana. Saya sebutkanlah tempat tinggal saya seperti ini, di blok ini sekian-sekian kan. Ya sudah, saya mau masuk, ditanya lagi, bagian mana itu, katanya dia kan. Saya jelaskan, terus tadi apa dibikin, saya buang sampah pak, saya buang sampah. Oh katanya sampahnya di ini aja, kalau bisa katanya dibuang baik-baik. Tapi dalam hati saya berpikirnya, perasaan tadi saya susun, saya simpan, dan saya tidak buang dari atas motor langsung jalan, dilempar begitu saja, tidak. Karena saya simpannya di bagasi, dan karena kantongannya saya masih mau pakai kembali untuk tempat simpan sampah saya, dan saya susun juga di atas itu tumpukan sampah tadi. Tapi karena dia mungkin melihatnya dari jauh ya guys, jadi kita ambil sisi si bapaknya tadi. Terus ditanya, saya bilang, oh iya pak, itu tadi cuman ini pak, sampah plastik, saya bilang, botol apa segala macam kan. Terus dia sampaikan, oh ya nanti lain kali dikantongin. Terus dia nanya, jadi guys, karena di sini tuh sekarang kan banyak didirikan pos kamling ya, karena banyak kejadian kayak ada pencurian motor, atau tidak ada apa namanya, semacam yang tempel-tempel itu guys, bagi teman-teman yang mengerti tempel-tempel barang. Nah ini jadi pikiran saya, mungkin bapak tadi, dari sudut pandang si bapak tadi,
Dia mengira saya bahwa bukan orang di dalam lorong itu, tidak tinggal di situ, dan mungkin saya orang yang cuman buang sampah di situ mungkin barangkali, makanya bapak tadi berteriak. Dan mungkin pikirannya bapak tadi pada saat saya diteriaki saya lari, padahal saya memang mau masuk ke dalam dan saya merasa tidak ada apa-apa. Dan alhamdulillah posisi saya waktu itu keadaan tenang. Nah, terus pada saat itu ternyata bukan cuma si bapaknya tadi. Jadi posisi depan lorong ada di sekitar masuk 100 meter ke dalam itu ada pos kamling di dalam, guys. Jadi karena memang di sini banyak kejadian, jadi tiap lorong itu ada pos kamlingnya. Jadi selain bapak tadi di belakangnya keluarlah pemuda di situ, keluar ikut melihat dari belakang bapak tadi. Cuman karena saya menjelaskan dengan tenang, dengan baik-baik, akhirnya bapak tadi, oh iya kalau begitu katanya, oh iya baik. Cuman bapaknya kayak tidak enak, mungkin juga tidak ada perasaan tidak enak karena bapaknya kayak sudah emosional kan. Cuman waktu itu saya memang karena saya tidak mengerti sebenarnya kenapa, jadi saya turun, saya berhenti dan sampaikan baik-baik, Pak, oh ini saya buang botol, ini saya buang ini. Jadi saya sampaikan bahwa dan sampahnya saya buang di situ. Terus kenapa saya tidak kantongin, karena memang kantongnya pas saya pakai kembali untuk tempat simpan sampah saya, seperti itu. Oh ya katanya, ya udah kata si bapaknya kan, saya permisi baik-baik. Oh iya Pak, mari Pak ya, makasih Pak, permisi. Oh ya bapaknya, iya, seperti itu. Jadi guys, yang saya mau ceritakan di sini bahwa masalah dari seorang introvert itu ketika kita tidak terlalu, saya merasa bahwa terlalu lama mengurung diri sampai artinya saya tinggal di situ tidak baru-baru sekali ya guys ya, maksudnya bukan baru tinggal ya, artinya sudah lumayan lah. Tapi mungkin karena saya jarang ikut nongkrong atau jarang berbaur, itu juga kesalahan saya sebagai orang yang kurang bersosialisasi. Tapi artinya kita bukan kurang bersosialisasi guys ya, maksudnya mungkin itu kesalahan, kita tidak bisa benarkan apa yang menjadi kekurangan kita guys. Tapi saking saya merasa bahwa titik terparah introvertnya saya ketika saya masuk lorong, dimana lorong itu yang saya lewati tiap hari, dan ternyata pada saya buat sampah malah saya diteriaki sama bapak-bapak, dan di dalamnya anak-anak muda yang nongkrong di pos kamlingnya malah ikut mau keluar. Bayangkan guys, kalau misalnya saya tidak bisa menjelaskan dengan baik, saya tahu apa yang terjadi. Dan untungnya juga yang di lorong itu semuanya baik-baik, tidak ada yang minum minuman keras. Jadi dalam kondisi pikirannya masih dalam akal sehat yang baik, belum terpengaruh dengan emosi. Kan biasanya juga kan ada yang minum minuman keras guys ya. Jadi beruntungnya pada saat itu mereka tidak ada yang minum, dan alhamdulillah memang lorong tempat tinggal saya itu alhamdulillah aman, tidak ada yang minum, amin. Jadi pada saat keluar masuknya itu tanpa ada tindakan represif ya, seperti itu. Cuman memang ada emosional karena bapaknya pikirnya mungkin saya dari tempat lain cuma buang sampah di situ, atau ada hal yang saya tempel ke situ atau apa, saya tidak tahu. Jadi maksudnya titik terparah introvertnya saya adalah ketika saya diteriaki sama orang yang di dalam lorong karena saking tidak kenalnya siapa saya, padahal saya tinggal di lorong itu guys. Jadi ini lucu sekali guys ya, maksudnya kita biasanya pulang jalan malam tanpa ada apapun, tiba-tiba jadi ini selama ini barusan saya rasa hal seperti itu guys ya. Cuman karena saya pulang tiba di tempat tinggal saya semalam itu kayak saya rasa, waduh kok kayak kejadian kayak begitu. Ada sisi lucunya tapi ada sisi pelajarannya bahwa keintrovertannya kita itu sebenarnya harus ada kita imbangi dengan sedikit bersosialisasi saja. Cuman karena posisinya saya juga kerja, liburnya cuma hari Minggu guys ya. Jadi kerja saya itu 6 hari, jadi liburnya hari Minggu. Dan karena liburnya cuma 1 hari, kalau libur ya paling cuma tidur. Dan itu pun kalau misalnya saya pergi kerja, pergi pagi, pulang malam atau pulang sore. Tapi biasanya saya sudah jam pulang, saya biasanya lebih stay di kantor.
buka-buka data atau perbaiki laporan apa segala macam, akhirnya tidak banyak waktu untuk pulang. Itu lebih banyak kita rebahan, istirahat segala macam, jarang berkomunikasi atau berbaur di luar. Dan memang saya susah memulai komunikasi seperti itu. Jadi kesalahan saya pribadi ya sebagai introvert, bahwa harus bersosialisasi walaupun kita introvert. Sebenarnya bukan tidak mau bersosialisasi, tapi bingung bagaimana caranya kita mau basa-basi dengan orang. Maksudnya kita kan harus orang lain kan bersosialisasi itu berawal dari basa-basi. Nah itu yang susah dari kita seorang introvert untuk memulai basa-basi tadi guys. Akhirnya kejadian lah yang kayak tadi malam. Aduh astaga, itu hal-hal apa namanya ini hal terparah akibat dari keintrovertannya saya seperti itu. Bahkan orang dalam lorong, bayangkan hampir saja digebukin sama orang dalam lorong, dimana lorong itu tempat tinggal saya guys. Tapi untungnya orang lorong baik-baik semua, tidak ada yang terpengaruh dengan alkohol atau apapun itu, amin. Dan akhirnya juga responnya ketika mendengarkan penjelasan saya ditanggapi dengan positif juga. Jadi cuma kesalahpahaman. Dan itu pengalaman saya guys, titik terparah saya jadi introvert seperti apa. Kalau teman-teman punya cerita yang berbeda atau yang sama, nanti tolong di komen juga di bawah guys ya. Dan jangan lupa di subscribe, kita berbagi pengalaman sebagai introvert. Oke, terima kasih, see you next time guys. Assalamualaikum.